I am European. Not just I feel European. I think melihat mata-mata musuhnya bahwa ya kita juga manusia, kita juga bisa main. 열악한 거고. 그렇죠. 이게 뭐 가장 좋다고 하니까 어쩔 수 없이 제공 훈련을 해야 된다고 봅니다. Berita utama, FIFA ungkap alasan laga playoff digelar tertutup. Erick Thohir sumbang gajinya untuk kuota gratis RCTI Nobar Timnas. Berita kedua, peluang Indonesia menang sangatlah besar. Netizen asing bertebaran. Erick Thohir sebut netizen Indonesia yang paling santun. Berita ketiga, Vietnam dan Malaysia kena imbasnya. Sintayong sebut ini pelajaran setimpal buat mereka. Urus saja negaramu sendiri. Alhamdulillah, semua rival Indonesia semakin panas dingin, bahkan tipes mendengar hal ini. FIFA ungkap alasannya kenapa laga playoff Indonesia versus Guinea U23 digelar tertutup tanpa supporter. Bukan tanpa alasan, juga bukan karena keuntungan, kalaupun bicara untung pastilah tetap untung. Kita semua paham, sepak bola mengalami banyak perubahan di seluruh dunia, dan ternyata Indonesia juga terkena imbas dari perkembangan tersebut. FIFA baru-baru ini mengumumkan bahwa pertandingan antara Guinea dan Indonesia di playoff Olimpiade 2024 akan digelar tertutup. Sebagai pusat pelatihan sepak bola Prancis, Clairefontaine merupakan tempat di mana pertandingan akan berlangsung. Karenanya, pertandingan sepak bola kedua negara tak akan dapat disaksikan oleh penonton yang antusias. Hal ini menjadi pengalaman pertama kali bagi FIFA, melakukan laga tanpa penonton, terkhusus laga-laga kelas dunia. Kalaupun beberapa pihak menilai, bahwa ini hanya karena FIFA terlalu rakus atas keuntungan laga, namun disinyalir FIFA juga melirik perkembangan yang ada di Indonesia. Indonesia sudah terbiasa laga tanpa penonton, pungkasnya. Kalaupun menurut panitia lokal, sebenarnya hal ini diputuskan, karena memang keterbatasan tempat yang memang belum mampu untuk mengakomodir banyaknya supporter yang kemungkinan bakal overload, terkhusus ketika supporter Indonesia tandang semua. Tentu hal ini sangat sejalan dengan pernyataan pelatih Sintayong, yang mana memang keadaan stadion di Prancis itu, harus membuat effort timnas Garuda harus lebih banyak penyesuaian lagi, karena kualitasnya memang sangat jauh berbeda ketika laga Piala Asia di Qatar kemarin. Bahkan, Sintayong juga sempat mengkritisi tentang keterbatasan kondisi fasilitas laga, yang akan digunakan untuk laga playoff hadapi Guinea esok. Meskipun harus digelar tertutup, ini bukan berarti pertandingan tersebut tidaklah berarti. Bahkan, pertandingan ini sudah tentu sangat penting karena hanya akan berlangsung satu kali saja. Hal ini membuat Indonesia hanya memiliki satu kesempatan untuk merebut tiket terakhir ke Olimpiade 2024 Paris. Dalam keputusan kontroversi, sepertinya pihak Indonesia di FIFA sebenarnya sudah mengetahui bahwa pertandingan akan digelar tertutup dari awal, kalaupun beberapa waktu lalu, Pak Erick Thohir juga sempat melobinya agar terbuka saja dengan penonton. Namun, pada akhirnya keputusan ini harus tetap dijalankan. Ada banyak hal yang harus diambil dalam persiapan pertandingan sepak bola, dan FIFA tak hanya bertanggung jawab atas aspek olahraga, namun juga aspek keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, seputar Sintayong mengeluhkan beberapa kondisi yang berbeda dari saat tiba di Prancis memang benar adanya. Dalam pernyataannya, PSSI menyatakan bahwa timnya di Prancis dominan dalam pemulihan, dan hanya melakukan latihan singkat untuk taktis. Selain itu, Sin merasa sangat terganggu oleh suhu dingin yang berbeda di Paris, dan makanan serta istirahat tidur yang harus berubah dengan adanya kondisi. Mereka juga harus mengalami kesulitan dalam mencari tempat tinggal, karena harus buru-buru memesan hotel. Bahkan Sintayong juga menambahkan bahwa skuad timnas Indonesia harus beradaptasi cepat dengan kondisi lapangan di Infantry Clairefontaine, yang menurutnya, memang kondisinya sangat jauh dari ekspektasi yang tergambar sebelumnya. Adapun secara psikologis, sudah tentu sangat sulit untuk mengendalikan stres dan lelah. Apalagi kondisinya juga seperti ini adanya, kita harus mencari penginapan, kita harus menyesuaikan makan, kondisi cuaca juga sangat berbalik, kita keluar harus pakai jaket, lagi-lagi saat lihat stadionnya, begini. Namun,
Nasi sudah menjadi bubur, laga sudah di depan mata. Karenanya kita tetap harus menerima lapangan dan kondisi yang tersedia seperti ini. Para pemain harus beradaptasi dengan kondisi tersebut. Bahkan ia juga menekankan pentingnya keseimbangan kondisi fisik dan psikologis pemain dalam menghadapi tantangan tersebut. Apapun yang nyata tersebut, bahkan seluruh masalah yang dihadapi harus diatasi agar tidak mengganggu konsentrasi pada saat pertandingan. Hal ini diperlukan untuk mencapai tujuan mereka dalam mencapai kualifikasi Olimpiade 2024. Meskipun menghadapi kesulitan pada awalnya, Timnas Indonesia Muda alhamdulillah tetap dapat beradaptasi dengan kondisi dan mengoptimalkannya untuk mempertajam keterampilan mereka dalam pertandingan. Selanjutnya, pertandingan Indonesia vs Guinea alhamdulillah disiarkan di RCTI, dengan jadwal kick-off pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sudah pasti ini kabar gembira bagi penggemar sepak bola Indonesia. Pertandingan babak playoff Olimpiade Paris antara Indonesia vs Guinea akhirnya resmi akan diputar di RCTI pada Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Kalau sebelumnya, FIFA mengumumkan bahwa pertandingan perebutan tiket menuju Olimpiade Paris 2024 ini akan digelar tertutup di Clairefontaine, Prancis, dan hanya dapat disaksikan melalui platform FIFA Plus. Namun, melalui perjuangan sejumlah pejabat di PSSI, akhirnya masyarakat Indonesia bisa menyaksikan pertandingan secara gratis melalui RCTI. Menurut anggota Komite Eksekutif PSSI memang mencari tahu siapa pemegang hak siar pertandingan playoff Indonesia vs Guinea sebelum mengumumkan keputusan tersebut. FIFA merupakan pemegang hak siar pertandingan tersebut, dan setelah melakukan banyak usaha, mereka akhirnya berhasil menyiapkan siarannya. Oleh karenanya, RCTI memutuskan siap untuk backup dan menyiarkan langsung pertandingan tersebut agar dapat dinikmati oleh penggemar sepak bola di Indonesia. Adapun kepastian ini juga dikonfirmasi oleh pihak RCTI melalui laman media sosialnya secara langsung, bahwa pihaknya sudah sangat siap untuk backup serta siarkan langsung seputar laga playoff tersebut. Walaupun mungkin sedikit kecewa karena tak bisa menyaksikan pertandingan secara langsung, sekali lagi, kita semua bisa menjangkau suatu tujuan ketika kita bersatu dan berjuang bersama-sama. Ayo dukung Timnas Indonesia dan semoga mereka berhasil membawa pulang tiket untuk Olimpiade Paris 2024. Peluang Indonesia menang sangatlah besar. Hal itu adalah ungkapan yang membahagiakan jelang laga playoff Indonesia versus Guinea di Prancis. Salah seorang pemain yang diketahui sempat bela Timnas Indonesia asal Afrika, dirinya sangat yakin bahwa Timnas Indonesia Muda bisa menang lawan Guinea. Tentu ini sekaligus menjadi kabar yang membawa doa semangat bagi pendukung Garuda di seluruh penjuru dunia. Dalam momen melejitnya prestasi Timnas, sudah tentu banyak pula mereka-mereka yang secara nyata belum bisa menerima kemajuan Indonesia ini. Bahkan netizen asing pun juga bertebaran beri kabar nyinyir seputar kualitas Indonesia. Mensikapi hal ini, Erick Thohir minta terkhusus untuk netizen Indonesia. Mari kita ciptakan selalu sebagai netizen yang paling santun, tentu agar tidak hanya supporter saja yang jadi panutan dunia nyata, tetapi supporter online juga jadi panutan dunia maya, pungkasnya. Osas Saha, pemain naturalisasi asal Afrika yang pernah membela Timnas Indonesia, memberikan prediksinya jelang pertandingan Timnas U23 Indonesia versus Guinea di laga playoff Olimpiade 2024. Menurut Saha ini, Timnas Indonesia Muda sangat berpeluang besar untuk meraih kemenangan atas wakil Afrika tersebut. Ia melihat bahwa nyata permainan Timnas Garuda di Piala Asia U23 2024 yang baru saja berlangsung, sudah sangatlah rapi, di mana tim asuhan Sintayong sukses melaju hingga semifinal. Saat itu, Sintayong bahkan berhasil melebihi target yang diminta PSSI, yakni melaju hingga 8 besar. Tentu ini menjadi bekal yang sangat luar biasa bagi Timnas. Kalaupun dua peluang Timnas untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade sudahlah hilang di saat semifinal dan perebutan tempat ketiga Piala Asia kemarin. Namun, hal ini tidak mengurangi keyakinan Saha dalam kemampuan Timnas Muda Indonesia untuk meraih kemenangan melawan Guinea. Kalau kita lihat performa mereka, Timnas Indonesia dipastikan akan tampil cukup baik dalam laga tersebut. Pemain-pemain andalannya mulai dari penjaga gawang, bek, bahkan penyerang Timnas, sudahlah berkelas pemain Eropa semua. Ini diharapkan mampu membawa Indonesia memenangkan pertandingan ini.
Berikutnya, kita semua tahu bahwa di masa lalu, Garuda kita memang seringkali menjadi korban bulan-bulanan tim-tim kuat Asia, bahkan harus menang dengan kembang kempis dalam pertandingan melawan rival sesama Asia Tenggara. Akan tetapi, keadaan ini telah berubah dan kita menunjukkan prestasi yang memuaskan di level Asia. Semua ini tidak terlepas dari peran semua pihak yang selalu mendukung timnas tentunya. Mulai dari pemain keturunan, kematangan manajemen federasi, kesportifan wasit laga, bahkan para netizen yang budiman. Peluang yang diberikan FIFA seputar rekrutmen pemain keturunan, juga nyata menjadi faktor utama menunjang kualitas pemain timnas. PSSI yang mempunyai keberanian untuk merekrut pemain keturunan yang tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Hal ini sudah tentu membuat negara-negara di ASEAN merasa iri dengan kemajuan timnas Indonesia saat ini. Timnas Indonesia terbukti menjadi timnas terkuat di Asia Tenggara, dan nyata dapat memenangkan pertandingan melawan siapa saja. Meskipun rival-rival kita di ASEAN sepertinya merasa sangat terancam dengan perkembangan timnas Indonesia, ini adalah bukti bahwa kita semakin bertumbuh sebagai sebuah tim yang solid. Seluruh ASEAN sebaiknya berbenah dan memperkuat diri agar dapat menghadapi persaingan di level Asia. Bila kalah pun, maka kita tetap harus bangkit untuk memperbaiki kualitas tim, tak hanya gembar-gembor saja di media, tanpa ada koreksi sendiri. Hal ini tentu menjadi koreksi besar terkhusus bagi para netizen luar negeri khususnya, karenanya Ketum PSSI Erick Thohir menekankan kepada netizen Indonesia, untuk segera bisa menjadi percontohan pula bagi netizen sedunia, tentunya dengan keramahan serta kesantunan yang otentik adanya. Selanjutnya di laga playoff, ternyata keputusan wasit juga masih menjadi perbincangan yang asik, karena ternyata, si Fakon Puudom dipastikan jadi wasit VAR Olimpiade lagi. Tentu hal ini menjadi kewaspadaan kembali bagi pergerakan timnas Garuda Muda hadapi Guinea. Bukan karena apa, namun karena wasit yang satu ini memang memiliki sejarah yang kurang baik dengan skuad Garuda, karena tiap kali laga Indonesia, ia seringkali memberikan keputusan yang sangat merugikan timnas Indonesia, utamanya dalam beberapa laga belakangan ini terkhusus di Piala Asia. Meskipun sejarah buruk dan kontroversinya sudah lalu, kita berharap Puudom dapat mengedepankan profesionalisme dan keadilan dalam bertugas pada Olimpiade 2024 nanti. Kita berharap bahwa wasit akan mengambil keputusan yang tepat dan adil untuk membuat pertandingan semakin menarik dan memuaskan bagi semua pihak yang berkaitan. Kalaupun memang kenyataan buruk harus terulang, apa boleh buat, dipastikan netizen Indonesia pasti akan menyerbunya kembali untuk meminta keadilan yang seadil-adilnya. Dan karena hal itulah akhirnya Erick Thohir himbau agar supporter timnas Indonesia, jadilah netizen baik dan jadilah suri tauladan bagi netizen sedunia. Di kesempatan yang bersamaan, Vietnam dan Malaysia kena imbas nyinyirnya sendiri. Sintayong sebut ini pelajaran yang setimpal buat mereka, karenanya urus saja negaramu sendiri. Di kesempatan ini, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, berharap agar animo yang tinggi dari masyarakat terhadap timnas Indonesia terus terjaga dan komentar yang diberikan pun semakin positif. Hal ini disampaikan Dito sebagai tanggapan atas kritik, hujatan, cacian, dan makian dari netizen atau warganet atas penampilan beberapa pemain Indonesia. Kalaupun dalam pertandingan sepak bola, kritik memang tak bisa dielakkan, namun, kritik seharusnya dibangun dengan cara-cara yang positif dan terukur, tanpa mengeluarkan kalimat hinaan atau merendahkan prestasi timnas Indonesia. Misal halnya saat pelatih Gini puji timnas U23 Indonesia kemarin, malah nyatanya media Vietnam menilainya hanya basa-basi saja. Menurut media Vietnam tersebut, bahwa komentar pelatih Gini tersebut hanya basa-basi belaka. Sebagai pemain yang telah meniti karir sebagai pelatih selama lebih dari 22 tahun, Diawara tentu akan mencoba memberi motivasi kepada timnya untuk meraih kemenangan. Namun, hal itu tidak boleh membuat Indonesia merasa tidak memiliki peluang untuk menang. Di saat yang bersamaan, ternyata pala pelatih baru dari timnas Vietnam nyata bingung saat ditanya target, tentu justru ini adalah kekurangan Vietnam yang terbukti nyata. Hal ini terjadi pada saat konferensi pers resmi diadakan, pelatih baru Vietnam ini mendadak terdiam ketika wartawan bertanya mengenai target yang dimiliki untuk timnas Vietnam. Jawabannya yang mengejutkan ini membuat wartawan terdiam tanpa kata-kata. Ternyata, Kim Sang-sik sendiri sedang bingung dengan masalah itu.
Bahkan hal serupa juga dialami oleh Malaysia. Kebiasaan-kebiasaan yang selalu mengatakan Indonesia tidak level baginya, ternyata kini, 3 pemain sepak bola Malaysia mengalami musibah dalam waktu berdekatan. Ketiganya mengalami serangan yang mengerikan dan menyebabkan luka yang cukup parah. Bahkan diketahui pula, bahwa dulu Malaysia pernah tolak tawaran uji coba timnas Indonesia. Tapi sekarang apa? Mereka semua pala kena imbasnya sendiri. Semua kejadian ini memunculkan pertanyaan, sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan sepak bola Malaysia dan Vietnam? Kenapa mereka masih saja sempat nyinyir ke Indonesia, sedangkan federasinya saja sedang genting? Pala anehnya lagi, ketika Indonesia sedang melejit ke Liga Eropa seperti sekarang ini, PSSI-nya Vietnam tiba-tiba ubah target, ingin juara Piala AFF 2024 saja. Padahal dulu AFF udah jadi kebiasaan yang mudah baginya, kan ini turun kasta secara sengaja. Adapun mensikapi hal-hal tersebut, Sintayong akhirnya juga buka suara seputar tanggapan dirinya, tentang rival-rival Indonesia yang punya kebiasaan nyinyir seperti halnya Malaysia dan Vietnam ini. Menurutnya, sebagai rival yang baik, semestinya kita itu saling support dengan sportif, jangan pala saling menjatuhkan begitu. Kalau sudah terjadi kan mau gimana kita sendiri yang kena imbasnya, mending kita urus saja negara kita sendiri, pungkasnya. Mari kita junjung sportivitas dalam mendukung timnas kebanggaan kita masing-masing ya, apalagi bagi pendukung timnas Garuda, mari kita ciptakan kesantunan serta percontohan bagi mereka-mereka netizen sedunia. Subscribe SPS TV, dan berikan komentar terbaik, serta tekan lonceng subscribe-nya, agar saran kritik langsung kita teruskan ke PSSI, dan cita-cita bersama terciptanya Indonesia yang semakin berprestasi semakin nyata mendunia. Salam olahraga, SPS TV medianya anak bangsa.